kuno mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tumbur Nabitubulu, lahir di Bah Birong Ulu 10 Maret 1971. Sudah menikah, istri baru 1, Lisa Magdalena baru Manalu, dan anak baru 1 Pak, kelas 6 SD. Umur sudah tua, anak masih kecil karena lama lakunya Pak. Nah, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit visi misi Pak ya. Visi misi saya ingin maju di Kabupaten Simalungun itu adalah seperti yang telah kita sebar di baliho-baliho kita itu, terwujudnya Kabupaten Simalungun yang mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut kita memiliki 8 program. Sebenarnya yang 8 program ini hanya dibagi 2, itu adalah pengembangan SDM dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Cuman biar keren kita bikin jadi 8 biar kelihatan banyak Pak. Yang pertama adalah pendidikan gratis untuk seluruh siswa SD sampai SMA Kabupaten Simalungun. Bagi yang belum, untuk siswa yang tidak mampu, yang belum mendapatkan kartu Indonesia Pintar dari pemerintah pusat. Dari beberapa bulan terakhir ini kita masuk ke sekolah-sekolah, masih banyak siswa-siswa yang tidak mampu, memang belum mendapatkan kartu Indonesia Pintar dari pemerintah pusat. Kalau kita tanya alasannya, itu adalah saat ini siswa yang mendapatkan KIP itu adalah yang memiliki BLSM, kartu BLSM ya, bantuan langsung sama murid itu. Kalau tidak ada itu mereka tidak dapat. Maka kalau kita nanti terpilih, yang tidak dapat itulah yang akan kita layani Pak. Yang kedua adalah beasiswa bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan jenjang yang lebih tinggi bagi yang memiliki kendala ekonomi. Seperti kita lihat dari data yang disajikan BPS Kabupaten Simalungun, jumlah siswa SLTA di Kabupaten Simalungun itu adalah sekitar 19.000 siswa Pak. Kalau kita kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kita bagi 3 itu kurang lebih 6.500 kelas 3 yang menyelesaikan pendidikannya setiap tahun. Nah, kalau kita lihat dari data yang melanjutkan ke pendidikan tinggi itu tidak sampai 10%. Bukan karena anaknya tidak mampu Pak, tapi kebanyakan karena kendala ekonomi. Yang ketiga adalah kartu Simalungun Sehat. Kartu Simalungun Sehat ini akan kita berikan bagi keluarga yang tidak mampu. Memang kalau kita lihat di Kabupaten Simalungun itu ada 46 puskesmas, 8 rumah sakit. Sementara jumlah tenaga medisnya untuk dokter umum itu jumlahnya 139 dokter di Kabupaten Simalungun menurut data BPS tahun 2018. Kalau dokter umum ini kita bagi satu puskesmas 1 orang, 46, berarti yang melayani 8 rumah sakit itu sekitar 90-an dokter. Memang tenaga ini tidak mencukupi untuk melayani warga Kabupaten Simalungun yang mencapai 1 juta jiwa lebih saat ini Pak ya. Maka banyak sekarang yang masalah di Kabupaten Simalungun itu adalah pertama penyakit tuberkulosis itu yang banyak. Yang kedua masalah stunting. Ini bukan karena bukan karena warganya tidak mampu sebenarnya, tapi kurangnya penyuluhan dari pemerintah, khususnya dari tenaga kesehatan. Maka ini nanti kita akan fokus. Yang keempat itu masalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang akan kita kembangkan. Kalau kita lihat sekarang ini KUD ada banyak, non KUD banyak. KUD itu sekarang kurang dipercaya oleh warga masyarakat.
Makanya memang kalau kita lihat dari data yang dikasih oleh KUD, anggotanya sekian ratus orang katanya, itu sebagian besar itu cuma nama, Pak. Dan anggotanya sebenarnya sudah tidak aktif. Dia tergeser ke koperasi-koperasi yang non KUD itu. Makanya kita akan membangun badan usaha milik desa di Kabupaten Simalungun ini. Tujuan utamanya adalah membantu para petani dalam hal yang pertama sekali adalah pengendalian stabilitas harga. Saya beberapa waktu lalu ke Saribuduluk. Itu petani jeruk, harganya bukan petani yang menentukan, Pak. Yang menentukan itu adalah tengkulak. Kalau petaninya tidak jual, dalam 3 hari jeruknya itu berjatuhan itu katanya. Kalau tidak dijual. Nah, sementara kalau dijual, mereka tidak mampu lagi untuk membeli pupuk, menggaji karyawan taninya dan sebagainya. Makanya kalau kita bikin badan usaha milik desa, sebenarnya sederhana. Yang paling pertama kita bangun adalah cold storage, adalah gudang pendingin. Jadi begitu petani panen, semua harga taninya kita beli, tengkulaknya biar aja di situ kan. Dan kita upayakan